itu nilainya lebih dari jihad. Kecuali kalau jihadnya dengan seluruh harta sampai habis dan nyawa. Bi amwal wal anfus. Habis-habisan hartanya dan habis-habisan nyawanya. Baru setara dengan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sehingga eh, rasanya tidak salah kalau kita mempersiapkan diri dalam rangka menyambut bulan Zulhijjah ini. Ya, Tarhib Zulhijjah judulnya. Dan bulan Zulhijjah identik dengan Nabi Ibrahim. Kalau bulan Muharram identik dengan Nabi Musa ya. Karena Asyura di tanggal 10 Muharram itu momen yang selalu dikenang dalam rangka memperingati kemerdekaan Bani Israel dari penjajahan Firaun. Hari ketika sang penjajah Firaun dan pasukannya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merayakan hari kemerdekaan di 10 Muharram. 10 Muharram identik dengan Nabi Musa, bulan Ramadan identik dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di bulan ini beliau dilantik, diangkat sebagai utusan menerima wahyu pertama kali, nuzulul Quran. Nah, adapun bulan Zulhijjah ini bulannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat identik dengan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Hampir bisa dikatakan bahwa seluruh proses ibadah haji dan rukun Islam, puncak dari rukun Islam adalah tentang Nabi Ibrahim, ya, napak tilas dari Nabi Ibrahim. Saya mendoakan Bapak Ibu yang belum haji, belum umroh, semoga dilapangkan rezekinya, dimudahkan untuk berangkat haji. Ya, walaupun belum daftar, ya Allah punya banyak cara. Entah itu jadi tamu undangan raja, misalnya. Ya, yang jelas mudah-mudahan eh, apa niatnya selalu ada untuk menyempurnakan agama, menyempurnakan rukun Islam kita. Dan menarik kalau kita melihat perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir usia beliau itu menyempurnakan rukun Islamnya yang kelima. Hajiannya 3 bulan sebelum wafatnya. Beliau haji di bulan Zulhijjah, pulang ke Madinah, masuk bulan Muharram, Rabiul Awal, Muharram Safar, Rabiul Awal beliau meninggal dunia. Jaraknya sekitar 3 bulanan, kurang lebih dari hajian ke wafat. Jadi kalau kata Imam Al-Ghazali, wal hajju tamamul amri wa khitamul umri. Kata beliau, haji itu adalah penyempurna urusan agama dan penutup usia. Walaupun tidak mesti ya hajian di usia yang sudah senja begitu. Kecuali karena urutan barangkali ya, karena antrian. Saya tidak tahu sekarang kalau daftar berangkatnya tahun berapa ya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat ya. Dan mudah-mudahan kuotanya aman. Kuota regulernya tidak diperjualbelikan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan malam ini kita akan sama-sama mempelajari eh, dan mengambil keteladanan. Sebetulnya mungkin lebih ke merefresh ya, menyegarkan kembali tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang di dalam Al-Quran Allah mengabadikan role model itu dua. Uswah hasanah itu disematkan oleh Allah kepada 2 nabi saja. Bukan berarti selain yang 2 ini nggak bisa diambil
keteladanannya, bukan berarti Nabi Musa itu bukan contoh, ya. Tapi Allah hanya menyematkan kata uswatun hasanah itu kedua Nabi saja. Pertama ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua ke Nabi Ibrahim dalam surat Al-Mumtahanah, ayat keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Jadi eh, kalau Nabi jumlahnya 124.000, Rasul jumlahnya 313, ulul azmi jumlahnya ada 5, maka uswatun hasanah cuma 2. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga dua nabi inilah yang paling banyak namanya kita sebut sehari-hari. Dalam sholawat, dalam sholawat kita, minimal sehari kita menyebutnya berapa? 20 kali ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sekali salawat 4 kali kita menyebut. Kali 5, 20. Belum kalau ditambah sholat sunnahnya, rawatibnya, duhanya, tahajudnya, syuruknya, dan seterusnya. Padahal jumlah nabi ada banyak. Yang disebut nama ada 25. Tapi yang disebut-sebut oleh kita namanya hanya 2. Yang uswah hasanah, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi meskipun Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena momen Zulhijjah ini kita mengangkat uswah hasanah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dari 63 kali nama Nabi Ibrahim disebut di dalam Al-Quran, kita memilih satu saja. Ya. Satu cuplikan, satu penggalan kisah Nabi Ibrahim yang diabadikan di surat ke-21, surat Al-Anbiya, ayat 51 sampai ayat 71. Malam ini insya Allah kita akan coba mentadaburi, merangkum lebih tepatnya, ya, merangkum tadabur, mengambil beberapa hikmah dari ayat 51 sampai ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. Sadaqallahul azim. Uh, Setidaknya dari 20 ayat ini kita bisa mengambil beberapa hikmah. Dan saya merangkumnya, kita coba rangkum dalam 8 poin, begitu ya. 8 poin. Yang pertama tentang rasionalitas, berpikir dengan nalar dan logika, ya, berpikir dengan mendalam, kemudian kepedulian, kepekaan terhadap kondisi masyarakat sekitar. Yang ketiga tentang keberanian dalam menyuarakan kebenaran, berani memiliki pendapat,
meskipun mungkin berbeda dengan suara mayoritas. Tidak khawatir dengan pressure dan bulian, tidak gentar menghadapi tekanan ketika meyakini satu kebenaran meskipun mengalami perbedaan. Kemudian dari ayat ini juga insya Allah kita akan eh, mendapatkan pelajaran tentang pentingnya keseriusan dalam perencanaan. Rencana harus serius dan action dalam perencanaannya juga serius gitu ya. Bertindak dengan matang dalam eh, menyusun dan mengeksekusi strategi. Yang berikutnya tentang amanah, tentang tanggung jawab dari dan siap menerima konsekuensi dari perbuatan yang sudah dilakukan. Kemudian yang keenam, kisah Nabi Ibrahim dalam ayat ini juga mengajarkan kita tentang confidence, kepercayaan diri, tampil yakin di hadapan publik meskipun di posisi yang sedang di apa diinterogasi, ya. Bukan cengar-cengir karena berbuat salah, tapi keberanian karena kebenaran menghadapi orang kebanyakan. Yang ketujuh, juga kita akan melihat bagaimana sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki kecakapan dalam komunikasi, kemampuan retoris dan diplomatisnya yang begitu luar biasa. Kemudian yang terakhir ya, ini yang paling utama sebetulnya tentang tawakal Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 8 poin ini yang kita coba elaborasi, kita coba tadaburi dari 20 ayat ya surat Al-Anbiya ini. Nah, yang pertama, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi contoh bagi kita tentang rasionalitas, berpikir logis dan mendalam. Ya. Dalam ayat 51, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan salah satu di antara sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, namanya ar-rusyd. Walaqad atayna Ibrahima rusydahu. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Ibrahim rusyidnya. Rusyid. Rusyid ini memang dalam terminologi Al-Quran memiliki banyak pemaknaan. Dalam surat Al-Jin, rusyid itu digunakan oleh Allah sebagai antonim lawan kata dari syar. Syar artinya keburukan. Dalam surat Al-Jin, dalam surat Al-Baqarah ayat 256, rusyid digunakan oleh Allah lawan kata dari dur, artinya bahaya, madorot, doror. Dalam surat Al-A'raf ayat 146, rusyid digunakan oleh Allah lawan kata dari ghai. Ghai artinya penyimpangan. Jadi rusyid itu lawan kata dari buruk, bahaya, dan menyimpang. Maka rusyid itu satu kata yang punya banyak makna. Rusyid itu kebaikan yang bermanfaat dan lurus. Baik, manfaat, lurus. Khair, maslahah, dan huda. Lawan dari penyimpangan. Inilah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaqad atayna Ibrahim rusydahu.
memang terjemahan sederhananya kebenaran gitu. Meskipun ini kosakata yang apa simplifikasi gitu ya, menyederhanakan. Tapi tidak salah. Hanya kalau mengandalkan terjemahan kita kurang mendapatkan keluasan dari makna. Pada akhirnya kembali merujuk kepada tafsir, kembali kepada ilmu kosakata bahasa, membuat kita lebih luas dalam memaknai kata. Jadi hal pertama yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim adalah rusyad, baik, manfaat, dan lurus. Lawan dari buruk, bahaya, dan menyimpang. Dalam surat An-Nisa, ayat ke-6, Allah menggunakan kata rusyad dalam konteks tentang pengelolaan harta, kecerdasan finansial bahasa kita. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Maka serahkanlah kepada mereka harta anak yatim itu kalau kalian sudah merasa mereka itu punya rusyad. Jangan berikan harta walaupun itu miliknya kalau dia nggak bisa mengelolanya. Walaupun ini harta milik anak yatim, tapi kalau belum tahu dan belum bisa memanage keuangan, jangan diserahkan dulu kartu ATM-nya, jangan dikasih tahu dulu PIN-nya, jangan diberikan dulu kartu atau buku rekeningnya, jangan dikasihkan dulu HP-nya, jangan dikasih dulu motor. Kalau belum tahu cara pakai motor, kalau belum bisa menghargai nilai uang, ya, kalau belum bisa mengapresiasi harta, maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, rusyad inilah yang menjadi modal awal Nabi Ibrahim alaihissalam saat beliau berdakwah kepada kaumnya. Dan Ibnu Qayyim saat menafsirkan surat Al-Kahfi ayat 10, beliau memaknai rusyad itu ilmu yang bermanfaat serta aplikasinya yang nyata. Gitu. Apa artinya bagi kita? Walaqad atayna Ibrahim rusydahu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sejauh yang saya pahami, sejauh yang saya ketahui, satu-satunya agama di muka bumi ini yang mengencourage, yang menganjurkan, yang memotivasi penganutnya untuk apa namanya, untuk bertanya, untuk berilmu, untuk berpikir secara logis adalah agama Islam. Dan dari kisah Nabi Ibrahim dari ayat 20 ayat surat Al-Anbiya ini, bagaimana Nabi Ibrahim itu begitu banyak mengajukan pertanyaan dalam masalah keagamaan. Dan kita tidak boleh alergi kalau ada pertanyaan yang sangat berani dan tajam dalam masalah agama. Karena kita tidak pernah kekurangan jawaban. Al-Quran tidak akan pernah kalah dalam beradu argumentasi. Hingga ayat yang pertama turun, itu justru ayat yang memerintahkan untuk membaca, membuka mata, Iqra. Bukan ayat yang dalam tanda petik ya, mengklaim kebenaran. Ada ayat dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Tapi itu bukan ayat pertama yang diterima. Ayat pertama yang diterima baginda kita adalah bacalah. Allah ingin manusia
berafiliasi kepada sebuah agama itu karena pengetahuan dan wawasannya, bukan karena ikut-ikutan atau tradisi dari nenek moyangnya. Dan inilah yang dikritisi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tentang eh, tradisi dalam beragama yang pokoknya ikuti saja. Dati baheula nage kieu. Dari dulunya juga begini, ya sudah ikuti saja. Sementara Nabi Ibrahim itu aktif bertanya, bertanya yang sensitif. Dan Islam, ya, Al-Quran, itu selalu memberikan jawaban yang memuaskan. Penolakan terjadi bukan karena ketidakpuasan, tapi karena kesombongan. Penolakan orang terhadap kebenaran Al-Quran bukan karena ketidakpuasan, tapi karena kesombongan. Hati kecilnya itu bisa membenarkan. Otaknya bisa menerima, tapi gengsinya yang menghalangi untuk menerima kebenaran. Nah, ini eh, kata Rusyd ya, yang menjadi pembuka dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, eh, kadang kita suka atau manusia secara umum sering dihadapkan dengan mengikuti nenek moyang, gitu ya. Bahkan seringkali diadu antara ikut nenek moyang atau ikut agama yang baru, agamanya Muhammad atau agama para nabi. Bapak Ibu, hmm, kita di dalam Al-Quran diajarkan kisah Nabi Adam alaihissalam. Dan kisah Nabi Adam ini adalah kisah tentang manusia yang asli, orisinalnya manusia, factory defaultnya manusia adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Politeisme itu adalah penyimpangan dalam hidup manusia. Monoteisme adalah ajaran yang asli dalam sejarah manusia, karena Nabi Adam menyembah satu Tuhan. Kecuali kalau nenek moyang kita berbeda, kecuali kalau ada yang mengklaim dan ingin nenek moyangnya adalah monyet, ya mangga, bebas itu mah, gitu ya. Tapi kalau kita sepakat nenek moyang manusia adalah Nabi Adam, maka yang original itu monoteisme. Yang asli adalah menyembah Allah, yang tidak menyembah Allah atau menyembah banyak Tuhan, menyembah Allah dan selain Allah, itu penyimpangan. Jadi kita tidak tidak minder atau tidak takut kalau disebut apa tidak menjaga warisan nenek moyang. Oh, kita tentukan dulu nenek moyangnya, baru nanti kita jawab. Sebetulnya yang sejalan dengan nenek moyang itu yang menyembah Allah atau yang menyembah selain Allah. Gitu. Justru yang menyembah Allah itu yang menjaga nenek moyangnya, yang sejalan dengan Nabi Adam alaihissalam. Ini berpikir rasional, berpikir logis dan mendalam dalam urusan beragama, karena Islam tidak bertentangan dengan rasio. Islam tidak bertentangan dengan logika. Allah memberikan kita akal dan memerintahkan kita untuk afala taqilun, afala tatafakkarun, afala taqil, afala yatadabbarun. Mengaktifkan akal sama seperti mengantarkan diri kita kepada kebenaran. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari Nabi Ibrahim kita belajar tentang eh, kepedulian dengan eh, lingkungan sekitar dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah moralitas, ya, peka terhadap kondisi masyarakat. Dan bentuk kepekaannya Nabi Ibrahim adalah bertanya kepada mereka. Jadi dari Nabi Ibrahim kita belajar kalau soleh itu bukan urusan personal. Kalau soleh itu adalah urusan yang sifatnya komunal.
soleh sosial ya. Dan setiap hari dalam sholat kita selalu membaca ihdina, bukan ihdini. Bimbing kami, bukan bimbing saya. Karena kalau yang dibimbing cuman saya, berat saya hidup sendiri dalam kebenaran di saat kanan kiri mereka memusuhi kebenaran. Dan itulah jalan hidupnya para nabi memang gitu ya. Eh, bukan iyyaka a'budu, hanya kepada engkau saya menyembah. Yang diajarkan adalah iyyaka na'budu. Hanya kepada engkaulah kami menyembah. Hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Berjamaah dalam ibadah, berjamaah dalam beristi'anah, dan berjamaah dalam meraih hidayah. Na'budu, nasta'in, ihdina. Berjamaah dalam beribadah, berjamaah dalam beristi'anah, meminta pertolongan, dan berjamaah dalam meraih hidayah. Kepedulian, gitu ya. Bukan hanya soleh sendiri, yang penting saya. Yang penting saya yang sholat, anak saya lah biarin. Yang penting saya yang ngaji, eh, keluarga saya ya biarinlah mereka. Yang penting saya yang berkerudung, yang penting saya yang menutup aurat. Anak saya terserah dialah, masing-masing saja. Hidayah urusan personal, enggak gitu ya. Nabi Ibrahim tidak mengajarkan yang penting saya soleh, bapak saya urusannya sendiri, kaum saya urusannya sendiri. Bukan itu teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tidak apatis dan tidak mementingkan kesolehan personalnya semata. Ini yang kedua. Yang ketiga, dari Nabi Ibrahim, ya, dari ayat 52 sampai 53, bagaimana Nabi Ibrahim memiliki keberanian dalam menyuarakan kebenaran dan punya pendapat yang anti mainstream. Sampai kalimatnya, laqad kuntum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kalau kalian seperti ini, hanya sekedar mengikuti dan tidak pernah bertanya kenapa kalian mengerjakan ini, kalian dan nenek moyang kalian fi dhalalim mubin. Ikut-ikutan tanpa landasan ilmu, ini sumber dari penyimpangan yang nyata. Sumber dari segala kebingungan yang nyata. Dan harus diwaspadai kalau ada tradisi yang tidak bisa dikritisi. Kebenaran itu harus teruji dengan akal sehat. Dan wahyu itu tidak bertentangan dengan logika, hanya saja akal manusia yang belum bisa mencerna, butuh waktu untuk bisa mencerna. Jadi dia bukan irasional, tapi dia supra, ya, lebih begitu. Pada akhirnya seiring dengan waktu manusia bisa memahami konsep-konsep yang dulu pada masanya mungkin dianggap terlalu abstrak, ngawang-ngawang. Seiring dengan matangnya otak manusia, majunya ilmu yang Allah berikan kepada manusia, konsep-konsepnya sudah mulai bisa difahami. Konsep ruh, misalnya. Apa itu ruh? Dengan ya analogi dan pendekatan, oh mirip seperti listrik. Dia tidak terlihat, tapi dampaknya terasa. Kalau mati listriknya, mati juga lampunya, mati juga internetnya, gitu. Hal-hal seperti ini. Ya, oh, komunikasi jarak jauh, wahyu. Wahyu itu pesan rahasia. Datang Jibril, tapi kanan kiri sahabat, mereka nggak bisa mendengar. Oh, zaman sekarang kita bisa japrian di tengah stadion. Yang dapat pesannya hanya orang yang dituju. Kanan kirinya nggak dapat pesan. Padahal pesannya, padahal jaraknya dekat. Yang mengirimkan pesannya jauh, kanan dan kirinya ada yang lebih dekat, tapi mereka nggak dapat pesan, dan seterusnya.
Oh, bagaimana ceritanya syaitan sudah diusir dari surga, tapi bisa menggoda Nabi Adam yang masih di dalam? Hah, mungkin kalau belum ada yang namanya teknologi jarak jauh, komunikasi jarak jauh seperti hari ini, manusia sulit untuk bisa mencerna dan memahami. Tapi hari ini begitu mudah kita memahami. Setannya entah di mana, iblisnya entah di mana, tapi bisikannya sampai ke hati kita, gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Oh, penghuni surga dengan penghuni neraka, ternyata mereka bisa berkomunikasi. Bukannya jaraknya jauh ya, neraka dan surga. Ya, teknologi seperti Zoom ini memudahkan kita untuk mencerna, memahami. Kalau manusia bisa menciptakan teknologi jarak jauh, bisa ngobrol, bisa komunikasi, dan latar belakang itu bisa ditutupi. Kalau penghuni surga bisa melihat siksaan di neraka, mungkin moodnya hilang. Tapi kalau ditutupi siksaan di belakangnya, hanya fokus ke orang yang sedang diajak bicara, mungkin lebih 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 bisa komunikasinya. Karena ada dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Ya. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina minal ma. Dan penghuni neraka memanggil penghuni surga, tolong kirimkan air kepada kami. Zaman sekarang jarak jauh bisa minta tolong kirimkan pakai aplikasi, ya, pakai GoSend dan seterusnya. Manusia bisa menciptakan, Allah jauh lebih bisa untuk menciptakan. Ini eh, keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menyampaikan pendapat. Kata Nabi Ibrahim, kalian sudah menyimpang kalau kalian hanya sekedar ikut-ikutan. Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Ayat ke-53, ayat ke-54. Wajadna aba'ana laha abidin. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kemudian ayat berikutnya, eh, keseriusan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menyusun sebuah rencana, bertindak dengan strategi yang matang. Kata Nabi Ibrahim di ayat 55 sampai 56, eh watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Awalnya kaum Nabi Ibrahim itu menganggap Nabi Ibrahim bercanda. Ya. Ajitana bil haqq am kunta minal la'ibin. Kamu serius ngomong seperti ini, wahai Ibrahim? Kamu bukan sedang pansos, panjat sosial. Kamu sedang cari popularitas ya. Mengatakan eh, tradisi kami ini adalah tradisi yang menyimpang. Kamu eh, berpendapat yang berani seperti ini untuk menaikkan engagement, untuk mendapatkan attention, perhatian, subscribers, followers, dan seterusnya. Pak Ibrahim sedang bercanda, ya biasalah anak muda zaman sekarang begitu. Cari popularitas dan sensasional. Ajitana bil haq. Kamu datang dengan sungguh-sungguh, serius, atau kamu termasuk orang yang sedang bermain-main? Kata Nabi Ibrahim, Barrabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minasyahidin. Barrabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minasyahidin. Wa tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Tuhan kalian bukan Tuhan yang kalian ciptakan, tapi Tuhan yang menciptakan kalian. Ini Masya Allah. Eh, apa? Fit and proper test. Uji kelayakan Tuhan. Siapakah yang layak untuk dijadikan sebagai Tuhan? Apakah yang diproduksi oleh tangan manusia atau yang menciptakan manusia? Karena berhala itu dibuat oleh tangan manusia, tapi kemudian eh, memperbudak manusia. Yang membuatnya tangan manusia, hasil karya manusia, produk manusia, tapi kemudian dituhankan oleh manusia. Itulah
konsep berhala pada masanya. Ya. Kalau zaman dulu mungkin karya yang diagungkan itu kesenian berupa memahat, zaman sekarang mungkin gadget, medsos, pangkat, pangkat dibuat oleh manusia. Dan semua yang dibuat oleh manusia, kemudian diagung-agungkan oleh manusia, sangat berpotensi menjadi berhala manusia di zaman modern. Konsep berhala adalah produk manusia, diagungkan oleh manusia. Sehingga Nabi Ibrahim kemudian mempertanyakan konsep ketuhanan yang difahami oleh mereka. Apakah Tuhan itu yang diciptakan atau Tuhan itu seharusnya yang menciptakan? Bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Ini apa? Kata-kata yang powerful dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan sampai manusia yang membuatnya, tapi manusia yang kemudian menjadi hambanya. Ini kan apa? me- Memperbudak diri sendiri. Ya, memperbudak. Dia yang buat, dia yang jadi hamba. Harusnya kebalik. Yang dibuat itu yang jadi hamba, yang membuat yang jadi majikannya. Kata Nabi Ibrahim, supaya kalian sadar, supaya kalian paham bahwa yang dituhankan itu tidak layak untuk dituhankan, ya. Yang membuat pasti bisa menghancurkan. Yang membuat, yang memulai dari nol bisa mengembalikannya lagi ke nol. Nah, mereka masih nggak bisa menerima konsep itu. Ya. Maka inilah yang direncanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk apa ya, mendekonstruksi, me, ya, membuat berhala mereka kembali lagi ke nol. Gitu. Jadi kalau teknologi dituhankan, maka Allah bisa mengembalikan teknologi itu ke nol lagi. Manusia kembali ke zaman primitif, sebagaimana Nabi Ibrahim menghancur leburkan apa yang diagung-agungkan oleh mereka. Jadi yang seharusnya dituhankan itu yang tidak bisa dihancurkan. Kalau bisa dihancurkan, nggak layak untuk jadi Tuhan. Ini apa? eh, Fit and proper test uji kelayakan untuk menjadi Tuhan ala Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di ayat berikutnya, Nabi Ibrahim ya, setelah adu argumen dan begitu powerful argumennya Nabi Ibrahim tentang hakikat ketuhanan, tentang keseriusannya, dan tentang transparansinya dalam berdakwah. Poin berikutnya dari Nabi Ibrahim eh apa smart ya dalam merencanakan dan dalam bertindak begitu. Tidak semua tidak anu ya, tidak semua berhalanya itu dihancurkan. toyo Beliau menyisakan satu yang paling besar. Yuk, tadi saya nerima. Beliau menyisakan satu yang paling besar dan eh ini ada maksud, Tadi juara tadi manggil. ada apa namanya? Ada tujuan gitu ya. Tidak apa? Tidak pukul rata, tapi disisakan satu yang paling besar dengan tujuan yang presisi, dengan tujuan yang luar biasa. Apa tujuannya? Singkat cerita, masuk ke poin berikutnya, bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi resiko dari eh, rencana dan keputusan yang sudah diambil. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak pergi, beliau tidak lari, beliau ada di negeri yang sama. Sehingga saat kaumnya itu mencari pelaku, mereka mudah untuk menemukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan justru itulah yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim. Momen untuk berdialog dengan mereka
di saat mereka dalam posisi yang eh, apa emosinya itu terlibat karena melihat sesembahannya itu hancur. Kalau sebelum-sebelumnya mereka berdialog dengan Nabi Ibrahim tidak pakai hati, tidak pakai emosi, tidak pakai perasaan karena menganggap Nabi Ibrahim, Ibrahim ini pansos. Ibrahim ini bercanda. Ibrahim ini hanya cari sensasi. Ibrahim ini hanya ingin popularitas dan tenar. Tapi setelah emosi mereka terlibat dan mereka mulai serius ya untuk berbicara dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, itulah sebetulnya yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim supaya masuk ke hati. Karena saat mereka tidak menganggap serius Nabi Ibrahim, tidak serius juga mereka untuk berpikir tentang konsep ketuhanan. Jadi bukan cuma di sini, tapi di sininya juga. Bukan cuma intelektual, tapi juga spiritual. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya ditangkap, kemudian diseret dan diinterogasi di depan publik. Nah, kita berlanjut ke poin yang berikutnya tentang kepercayaan diri Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat 61 dan ayat 62. Kata kaumnya, bawalah Ibrahim, fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Bawa Ibrahim dengan cara yang dapat dilihat oleh orang banyak. Kalau sekarang mungkin di Arak, live streaming, influencer semuanya diundang, pemilik akun centang biru dengan followers yang banyak itu diminta untuk memposting, buzzer disewa, gitu ya, supaya semuanya menyaksikan eh, persidangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dipermalukan di depan publik, dituntut di depan publik. Tapi Nabi Ibrahim, ini luar biasa Bapak Ibu, kalau orang eh, bersama Allah, maka Allah akan memberikan keberanian yang di luar nalar, ya. Sendirian menghadapi kaum, termasuk bapaknya sendiri ada di sana, termasuk ayahnya sendiri ada di sana. Dan saat mereka me, menyerang, menekan Nabi Ibrahim alaihissalam, a'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim? Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim dengan tenang, dengan sangat retoris dan diplomatis, dengan kemampuannya untuk menggiring publik yang sedang emosi, untuk sampai kepada satu titik kebenaran yang selama ini tidak pernah mereka pikirkan. Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kata Nabi Ibrahim, kalian ini sebaiknya mencari dan bertanya ke sosok yang masih ada di TKP. Saya ada di rumah. Kalian menangkap saya dan menggiring saya, menyeret saya dari rumah ke ruang sidang. Padahal yang di TKP itu masih ada. Siapa yang di TKP? Yang ada di tempat kejadian perkara itu berhala yang paling besar. Logikanya, tanya dulu yang ada di TKP, entah sebagai saksi, kalau berkembang kemudian dia jadi tersangka, baru setelah itu lakukan pengembangan, baru ke saya. Kenapa kalian loncat langsung menyeret saya, sementara yang di TKP tidak ditanya? Saya mohon izin Pak Hakim yang mulia, mari kita sama-sama ke TKP dan kita tanya saksi. Karena dia mungkin menyaksikan, karena mungkin dia bisa menjawab siapa pelaku sesungguhnya. Atau jangan-jangan dia sendiri pelakunya, masih ada di TKP. Disisakan. Fas'aluhum bal fa'alahu kabiruhum hadza. Jangan-jangan
Hancurnya Tuhan-Tuhan yang ada di kuil kalian itu karena yang paling besar tidak ingin tersaingi. Ini demonstrasi dari Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa apa persaingan gitu ya di antara Tuhan-Tuhan kalian, yang menang pasti yang paling besar. Ingin mendapatkan semua sesajen yang disuguhkan. Sama seperti kalian. Gitu. Sama seperti perilaku kalian. Tidak ingin ada matahari kembar, inginnya cuma satu. Inginnya cuma ada kerajaan Babilonia. Kerajaan yang lain nggak boleh. Inginnya hanya ada satu raja, nggak boleh ada banyak raja. Kenapa kalau hierarki dan organisasi di manusia itu tidak boleh ada dualisme kepemimpinan, tapi kalau dalam konsep ketuhanan, kalian justru eh, meyakini politeisme, banyaknya ketuhanan. Nah, sehingga kata Nabi Ibrahim, jangan-jangan yang menghancurkan semua Tuhan adalah yang paling besar. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Di situ kaumnya mereka rada mikir sedikit. Boleh jadi. Bisa jadi Tuhan yang paling besar ini yang yang marah gitu, tidak ingin tersaingi. Ini demonstrasi Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk merenung dan berpikir. Kalau apa di kantor ada persaingan dan tidak ingin ada dualisme, cukup hanya satu pemimpin. Lalu kenapa di alam semesta tidak cukup hanya dengan satu Tuhan? Kalau di dunia ini harus dikendalikan oleh satu kekuasaan, gitu. Inginnya orang kalau sudah berkuasa itu kekuasaannya absolut, ya. Nggak boleh ada pesaing, tidak boleh ada kompetitor, tidak boleh ada matahari kembar, dan kalian terima Raja Namrud sebagai raja kalian cuma satu. Kenapa kalau satu Tuhan kemudian menghancurkan Tuhan yang lain kalian berontak? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Jangan-jangan yang melakukannya yang paling besar. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Ya, kita tanya saja bareng-bareng ke berhala yang paling besar tadi. Di situ mereka tidak bisa menjawab. Bahkan mereka mulai merenung dan berpikir, jangan-jangan Ibrahim yang benar. Jangan-jangan kita yang zolim. Bapak Ibu perhatikan di ayat eh, ke mana? 64. Allah mengabadikan momen-momen ketika mereka kembali kepada diri mereka dan statement yang keluar dari lisan mereka adalah kalau begitu kita yang zolim. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Thumma nukisu ala ru'usihim. Sampai kepala mereka tertunduk. Mikirnya itu dalam sekali. Dalam sekali Nabi Ibrahim dan berhasil menggerakkan eh, akal mereka untuk berpikir. Ini kan kemampuan yang luar biasa ya dalam komunikasi publik sendirian, tapi bisa mempengaruhi. Nah, yang menyebabkan orang terhalang dari kebenaran itu kesombongan. Sehingga walaupun mereka sudah sadar, mereka gengsi untuk mengakui masa mayoritas kalah oleh satu orang. Harusnya satu orang yang tunduk kepada mayoritas. Gitu. Walaupun yang satu ini benar, tapi dia minoritas. Nggak boleh minoritas benar mengalahkan mayoritas, walaupun salah. Nah, makanya eh, jawaban kaumnya Nabi Ibrahim di ayat ke-68, ya. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakar saja Ibrahim. Tolonglah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian akan melakukannya. Bakar, bakar. Termasuk bapaknya sendiri ada di barisan kaum yang memusuhi Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, eh, ya kita bisa membayangkan beratnya Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim pernah ada di posisi diusir oleh bapaknya, diancam dirajam oleh ayahnya. Nabi Ibrahim pernah ada di posisi di mana
bapaknya ikut membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya termasuk yang bersuara untuk membakar Nabi Ibrahim. Ada anak yang mendapati bapaknya begitu kasar, begitu jahat, begitu dingin, dan setelah Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih. Ada anak yang tahu bagaimana perihnya perasaan saat punya bapak seperti Azar, tapi Nabi Ibrahim sendiri diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Ini seperti luka pengasuhan masa kecil yang harus ditularkan kepada anak sendiri. Tapi di jalan Allah. Tapi atas perintah Allah. Saya tahu rasanya anak yang terluka. Karena saya pernah ada di posisi itu. Sekarang Allah yang memerintahkan untuk menyembelih. Itu berat. Gitu. Bukan hal yang mudah. Tapi Nabi Ibrahim menjalankan. Dan Allah menghentikan. Karena tujuannya bukan untuk mengalirkan darah manusia. Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwa Tuhan tidak butuh pengorbanan darah manusia. Yang Allah inginkan adalah manusia memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala. Sementara agama zaman dulu itu punya konsep kalau ingin membahagiakan Tuhan kalian, maka harus mengorbankan darah dan nyawa manusia. Gitu. Dicarilah perempuan yang masih perawan, kemudian dilemparkan ke dalam sungai hidup-hidup. Dicarilah anak kecil, kemudian disembelih, dikorbankan untuk Tuhan. Jadi peristiwa penyembelihan Ismail itu lebih ke demonstrasi ingin menunjukkan bahwa Allah nggak butuh dengan darah, Allah nggak butuh dengan daging. Lan yanalallah dima'uha, luhumuha wala dima'uha. Yang nyampe ke Allah bukan daging, bukan darah, tapi ketakwaannya, ketundukannya. Maka saat Nabi Ibrahim akan dibakar, disinilah kebergantungan dan tawakal beliau kepada Allah. Kalimat terakhir yang diucapkan sebelum dilempar ke dalam api adalah kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, hasbunallah. Cukup bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik penolong dan pelindung. Maka kalau kita ada di posisi seperti ini, kalau kita berhadapan dengan permasalahan besar yang bisa membakar, kalimah thayyibah hasbunallah wa ni'mal wakil mudah-mudahan bisa mendinginkan permasalahan tersebut sehingga kita bisa diselamatkan oleh Allah. Orang bilang ada krisis, orang khawatir kemudian pailit, hasbunallah wa ni'mal wakil. Berita tentang masalah kesehatan, hanta virus yang disebarkan oleh tikus yang mulai menyebar dari negeri Swiss, orang panik, hasbunallah wa ni'mal wakil. Harga-harga mulai naik, perang semakin memuncak, gitu, eskalasi semakin meningkat, dikhawatirkan ada perang nuklir, perang dunia, hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga api yang membakar dijadikan oleh Allah dingin bagi kita yang berlindung kepadanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini mungkin 8 keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Dari surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 71. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kita adakan sesi tanya jawab. Silakan teman-teman bila mau bertanya. Boleh juga tentang hal lain mungkin yang terkait dengan Nabi Ibrahim atau tidak. Silakan.
Boleh Pak Aher saya. Silakan Bu, Terima kasih. agak keras dikit Bu. Terima kasih Pak. Pak Ustadz Ihsan, terima kasih paparannya. Luar biasa mendalam ini. Tentunya ini untuk membangun jiwa yang nilainya nilai ilahiyah semua. Yang kita contoh dari perilaku Nabi Ibrahim sebagai ayah dari kita semua. Secara rincian tadi yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz dengan 8 poin, ini luar biasa untuk membangun pribadi yang tinggi nilainya, yang kita bentukan di dalam satu, bagaimana kita melaksanakan nilai-nilai sosial di dalam berkurban. Kalau kita memasukkan dalam poin-poin ini, semuanya masuk ini Pak Ustadz. Ya, kita secara rasional, serius, dan ini memang demikian yang kita laksanakan. Tanpa hal-hal demikian, itu semua rencana-rencana kita di dalam mengeksplorasi nilai-nilai agama tidak akan terbukti ya Pak Ustadz. Nah, untuk itu, untuk meningkatkan kualitas diri yang tadinya rendah diri jadi percaya diri, jadi confidence dari segala macam ini, ada hal-hal yang menyangkut nilai ruhiyah. Bagaimana ini Pak Ustadz? Untuk membangun nilai ruhiyah yang tinggi, yang kita itu terlepas dari nilai-nilai misalnya propaganda diri dan lain sebagainya, dengan hal-hal yang diberikan tanggung jawab oleh Allah pada kita di dalam kehidupan kita ini. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung? Ya silakan langsung saja Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam prakteknya di zaman Nabi, ya, banyak para sahabat yang dulunya itu mantan budak, tapi kemudian jadi orang-orang hebat. Bilal contohnya, Suhaib, Ammar bin Yasir, dan masih banyak lagi yang secara strata sosial, status di masyarakat itu bukan lagi menengah ke bawah. Ya, budak itu di bawah manusia bahkan. Tapi justru setelah mereka mengenal Islam, mereka punya kepercayaan diri yang tinggi, berdiri sejajar dengan majikannya sendiri bahkan. Karena akar dari semua nilai-nilai positif tadi, kalau dirangkum, itu ada pada satu kalimat. La ilaha illa Allah. Tidak boleh ada yang menjadi ilah kecuali Allah. Bukan hawa nafsunya, bukan manusia, bukan harta, bukan apa-apa lagi, bukan siapapun kecuali Allah. Dan kalimat yang singkat sederhana ini yang memerdekakan manusia dari semua bentuk kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, ketundukan, penindasan, penjajahan, hanya satu, hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memaknai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, manusia itu tidak diciptakan kecuali untuk menyembah Allah. Menyembah Allah itu pondasinya adalah la ilaha illallah. Dan itu yang menumbuhkan semua nilai-nilai positif. Semua nilai positif yang ada pada Nabi Ibrahim, yang ada pada Rasulullah, yang ditularkan kepada para sahabat, cuma satu, la ilaha illallah. Dulu bangsa yang ngurus domba, jauh dari peradaban dunia. Hanya dalam waktu 30 tahunan kurang lebih,
bisa mengalahkan peradaban yang sudah berdiri ribuan tahun. Contoh, Bapak Ibu. Romawi dan Persia pada masanya itu sering perang. Kalau Romawi yang sedang nyerang, Persia bertahan. Kalau habis logistiknya, mereka mundur. Gantian, Persia yang nyerang, Romawi yang bertahan. Kalau habis logistiknya, mereka mundur. Terus begitu. Muncul generasi para sahabat hasil didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya termarginalkan, yang dulunya tinggal di padang pasir, yang dulunya dipandang sebelah mata. Di zaman Umar bin Khattab, beliau langsung mengutus dua pasukan kecil, kedua imperium besar. Khalid bin Walid itu diutus ke mana? Abu Ubaidah, maaf. Abu Ubaidah itu diutus ke Romawi, ke negeri Syam. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas diutus ke Persia. Dalam satu waktu yang sama, dua pasukan kecil langsung dikirim untuk menyerang dua imperium besar. Dan dua-duanya kalah. Mereka nggak minder. Sebelum Islam mereka minder. Wah, Romawi. Wah, Persia. Gitu. Inferiority complex melihat kemegahan, kemewahan, kemajuan infrastruktur. Dan itu penyakit yang terjadi ke Bani Israel, sehingga mereka menyembah sapi. Kita, iya sih, kita ini keturunan Nabi Ibrahim. Tapi kok yang maju Fir'aun? Padahal Fir'aun nggak menyembah Allah. Jangan-jangan ada yang salah dengan kita. Harusnya kita mengikuti mindsetnya Fir'aun. Oh, Fir'aun menyembah sapi, berarti kita menyembah sapi. Mulailah Bani Israel mereka menyembah sapi. Muncullah surat Al-Baqarah. Ternyata bukan cuma Bani Ismail, bukan cuma Bani Israel, tapi juga Bani Ismail. Bangsa Arab melihat kemajuan peradaban Romawi. Ini pernah kita sampaikan ya tentang kisah sapi dalam Al-Quran. Melihat Romawi maju, wah, iya kita sih keturunan Ismail. Tapi kok kita nggak semaju Romawi? Padahal mereka nggak menyembah Allah. Oh, jangan-jangan kita harus mengikuti mereka. Mulailah mereka menyembah berhala. Nah, setelah Nabi Muhammad diutus, setelah Nabi Musa diutus, yang diajarkan para nabi itu sama. La ilaha illallah. Dengan semua turunannya, begitu ya. Dengan semua pemaknaan dari la ilaha illallah. Jadi, tidak ada yang berhak punya otoritas dalam mengendalikan hidup kita, kecuali Allah. Maka semua hukum, semua ayat-ayat dalam konstitusi harus terinspirasi dari ayat-ayat suci. Itulah makna, salah satu di antara makna la ilaha illallah. Tidak ada yang boleh lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketuhanan yang Maha Esa harus nomor 1, kemanusiaan nomor 2, persatuan nomor 3, gitu. Kerakyatan, kemusyawaratan nomor 4. Jangan sampai mendahulukan persatuan, mengorbankan ketuhanan. Nah, itu bertentangan dengan Pancasila dan urutannya. Ketuhanan harus nomor 1. Jangan sampai demi persatuan mengorbankan ketuhanan. Padahal ketuhanan nomor 1, gitu ya. Atas nama kemanusiaan, ini demi kemanusiaan, tapi kemudian mengorbankan ketuhanan. Nah, itu tidak Pancasilais. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, menarik sekali. Masih ada yang mau bertanya, silakan. Oh iya, ini ada yang di chatting, Pak Ustadz. Quran surat 51-55 disampaikan kepada umat manusia, ini terkikis dan terhapus hingga tersampaikan kembali kepada umat Nabi Muhammad hingga saat ini. Tidak semua diterima umat manusia. Bagaimana mensikapi dan tetap terpelihara agar terus terjaga khusus untuk Muslim. Kemudian yang berikutnya, Pak Ustadz, apakah setiap orang Islam itu harus bersahadat terlebih dahulu, baru bisa dikatakan sah Islamnya, sementara
kami Islam karena nenek moyang kita Islam. Demikian Pak Ya, Ustaz. saya ingin jawab pertanyaan yang kedua dulu. Kalau orang tuanya Muslim, maka tidak perlu syahadat. Otomatis begitu ya. Tapi yang tadi kita maksud adalah eh, kita Muslim jangan mencukupkan diri hanya ya ikut bapak saya, ikut ibu saya, tapi pondasi dan dasar landasan eh, bagaimana Allah berfirman-Nya dan bagaimana Rasulullah menyampaikannya itu yang harus kita pegang. Jadi pegangan kita sama. Eh, Sanad itu penting, silsilah periwayatan itu penting, ya. Respek kepada orang tua dan nenek moyang itu penting, tapi pijakan yang sama-sama difahami itu juga penting. Kalau apakah harus syahadat dulu? Nggak harus syahadat dulu, gitu ya. Kalau orang tua Muslim maka anak Muslim. Kalau kakeknya Muslim, bapaknya Muslim, karena kita punya landasan bahwa setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah dan fitrah itu adalah Islam. Gitu. Yang kita sampaikan tadi lebih ke jangan mencukupkan diri sebagai Muslim hanya karena orang tua Muslim, tapi perdalam afiliasi kita dengan agama, ikatan kita dengan agama ini dengan Iqra, ya, dengan membaca. Karena itulah perintah pertama dalam Al-Quran. Sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum saum, sebelum haji, perintah pertama adalah Iqra. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang pertama, hmm, boleh dibantu mungkin supaya saya belum bisa menangkap eh, arah dari pertanyaannya, khawatir mispersepsi. Pandi ada online. Silakan Ya. Pak Pandi bisa menjelaskan Yes, ya, pertanyaan Pak. Bapak. Begini maksud saya, Pak. Al-Quran itu kan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menceritakan dan menggambarkan kondisi umat sebelumnya. Saya disampaikan kepada umat manusia yang kini terkikis, terhapus, hingga tersampaikan kembali kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kira-kira persepsi itu bisa nyambung nggak, Pak? Jadi Al-Quran itu kan baru tersampai kepada Nabi Muhammad dan menceritakan keadaan sebelum Nabi Muhammad. Oke, Pak? Ya, Dapat diterima, Pak? ya, Ustaz? Nah, jadi apa yang sudah tersampaikan oleh Nabi sebelum-sebelumnya, katanya, itu kan istilahnya erosi itu, Ustaz. Terkikis sehingga hilang, sehingga baru sampai Nabi Muhammad tersampaikan kembali. hmm, Selanjutnya setelah sampai Nabi Muhammad, sampai dengan saat ini, kan tidak semua manusia mau menerimanya. Nah, Ya. sebagai seorang Muslim, bagaimana memelihara ini agar kita kekeh kuat dalam beristiqamah menjalankan apa yang telah disampaikan Al-Quran melalui Nabi Muhammad, disampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan untuk kita semua. Baik, Demikian baik, Ustaz, baik. terima Ya, kasih. Maaf baik. Ustaz. Siap, Pak Pandi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tugas untuk menyampaikan kebenaran itu tidak terlokalisir hanya dalam sebagian golongan. Jadi, tugas berdakwah, tugas menyampaikan ayat, itu bukan hanya tugas ustadz, dai, ulama, kiai, ajengan, atau nabi. Siapapun yang sudah pernah mendengarkan kebenaran, dia punya tanggung jawab moral untuk menyampaikannya lagi. Jadi konsep getok tular, konsep multi-level marketing, ya, konsep berdakwah, itu konsep yang disampaikan oleh Nabi, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Balighu anni walau ayat. Maka kita, atau siapapun yang sudah pernah mendengarkan hal-hal seperti ini, semoga kebenaran itu nggak berhenti di diri kita. Jangan jadi kuburan kebenaran. Gitu. Kebenaran nyampe ke kita dan terkubur. Setelah itu tidak ditransfer, tidak di-forward, tidak di-share, tidak di-broadcast. Dan bahaya dari menyembunyikan kebenaran, itu dampaknya terjadi seperti yang tadi Bapak sampaikan. Akhirnya terkikis dan terhapus. Gitu. Orang nggak lagi bicara tentang kebenaran. Sebabnya ada banyak. Entah karena sudah bosan,
entah karena tekanan gitu ya, entah karena tren yang sudah berubah, macam-macam. Tapi speak up dan terus bersuara, terus menyampaikan, terus eh, berbicara tentang kebenaran, itu jalan hidupnya para nabi. Dan kadang putus asa untuk menyampaikan karena terus tidak ada perubahan, itu juga jadi faktor. Bapak Ibu ada di lingkungan yang susah untuk berubah. Sampaikan, sampaikan, sampaikan. Ada titik di mana, sudahlah, gitu. Akhirnya terkikis, terhapus, dan di reminder lagi. Memang sifat kita gampang lupa. Memang sifat kita gampang berubah, gitu. Manusia disebut annas, itu dalam bahasa Arab dari kata nasia dan nawasa. Nasia itu lupa, nawasa itu gampang berubah, gitu. Makanya berulang-ulang kali di refresh, di reminder, datang lagi bulan Zulhijjah, cerita lagi Nabi Ibrahim, gitu ya. Datang lagi bulan Ramadan, cerita lagi tentang Al-Quran. Datang lagi bulan Muharram, cerita lagi Nabi Musa, supaya tidak eh, terkikis dan terhapus. Ya, tetap menyuarakan bagi mereka yang sudah pernah mendengarkan. Gitu. Seperti itu mungkin Pak Harpandi. Ya, ini bukan hanya tugas sebagian golongan, tapi ini tugas siapapun yang sudah pernah mendengarkan. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dari sini kita ke keluarga, ke teman, ke lingkungan, bikin postingan, update di status, bikin konten yang punya medsos gitu, merangkum, di-share ke WA grup keluarga, itu bagian dari cara kita supaya pesan-pesan seperti ini tidak terkikis. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Terima kasih Ustadz. Sama-sama Pak Maaf. Arpandi. ya masih ada barangkali yang lain? Atau sedikit saya ingin kembali ke soal syahadat itu. Memang kita sebagai orang Islam terlahir dari bapak dan ibu yang Islam, itu benar tidak perlu bersyahadat. Tapi ketika kita sholat itu sebenarnya pengulangan syahadat itu kan selalu ada itu, terutama di tahiyat akhir itu kan. Nah, kalau nggak salah ada dalil atau selalu banyak apakah di Al-Quran ataukah di hadis yang membedakan antara Islam dan yang sholat dan yang tidak adalah bahwa mereka yang tidak ini berarti tidak mengulang syahadatnya dan dianggap dalam tanda kutip walaupun bukan kafir keluar dari Islam tapi itu ya kafir kecil lah berarti gitu. Apakah Baik. demikian Pak Ustaz? Mohon penjelasan Pak. Ya. Dalam hadis Nabi menegaskan al-ahdu bainana wa bainal kufri as-salah. Sekat garis demarkasi antara kita dengan kekufuran itu adalah salat kita. Para ulama merinci meninggalkan salatnya itu apakah karena mengingkari kewajiban atau meninggalkan salatnya itu karena kemalasan tanpa mengingkari kewajiban atau meninggalkan sholatnya karena tekanan keterpaksaan, atau meninggalkan sholatnya karena memang sedang uzur syar'i, wanita yang haid dan seterusnya. Kalau yang pertama jelas kufurnya. Pak sholat, pain sholat, capek-capek. Itu yang nggak sholat juga kayak, yang sholat gini-gini aja. Itu ini yang kufur. Yang meninggalkan sholat karena kemalasan tanpa mengingkari kewajiban, kedudukannya tidak sama dengan yang pertama. Walaupun dosa besar juga. Gitu. Pak sholat, "Hmm, iya deh nanti gitu. Pak nggak sholat, iya nggak dosa Pak. Iya saya tahu ini dosa. Gimana ya doainlah mudah-mudahan. Dia tahu meninggalkan sholat itu dosa, tapi dia tidak sholat juga. Ini statusnya beda ya dengan yang pertama gitu. Dia dosa besar, tapi karena tidak mengingkari kewajiban sholat, statusnya tidak dikeluarkan dari keislaman, tidak dilabeli kekufuran, dilabelinya kefasikan, kemaksiatan. Sisanya ditoleransi ya, karena misalnya ketiduran atau misalnya ya dan seterusnya lah begitu. Jadi eh,
Ya, bersambung dengan pertanyaan tadi gitu ya. Memang kita tidak perlu syahadat karena kalau kita sholat syahadat kita selalu terulang. Mungkin yang dimaksud syahadat di depan orang gitu sebagai yang harus disaksikan oleh banyak orang bahwa saya harus bersyahadat gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Barangkali ada teman-teman masih ada waktu. Nggak usah ragu-ragu untuk bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Ivan. Ya, ini menyangkut risalah Nabi Ibrahim. Apakah sama risalah Nabi Ibrahim itu dengan risalah Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim diutus untuk seluruh umat manusia, seperti Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia? Karena ada nabi-nabi yang hanya diperuntukkan risalahnya untuk golongan tertentu atau suku tertentu. Apakah demikian Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sejauh yang saya pahami, yang diutus untuk seluruh umat manusia itu hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun nabi-nabi yang lain terbatas, kewajibannya hanya kepada golongan umat tertentu, tanpa tanpa menutup fakta bahwa saat mereka berinteraksi dengan umat yang lain, mereka tetap berdakwah. Misal contoh, selain Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nabi Musa itu diutus dari kalangan Bani Israel. Tapi dalam kisahnya, Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Gitu. Berdakwah kepada Fir'aun, mengajak Fir'aun, padahal Fir'aun bukan Bani Israel. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Bani Israel. Tapi saat Hudhud datang dengan berita dari Sabah, menyampaikan ada kaum yang menyembah matahari, Nabi Sulaiman kirim surat mengajak untuk tunduk ke Allah. Padahal Ratu Sabah bukan Bani Israel. Gitu. Nabi Yusuf, Bani Israel, anaknya Nabi Yakub, masuk ke penjara, beliau berdakwah berdakwah ke penghuni penjara. Padahal yang masuk penjara itu bukan Bani Israel, begitu. Tapi tetap dilakukan dakwahnya oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi itu tidak menutup fakta bahwa nabi-nabi tersebut diutus untuk kaumnya. Tapi kalau ada momen dan tugas utamanya kepada kaumnya. Sementara kepada kaum yang lain, ya itu saya tidak tahu istilah yang tepat, apakah bonus atau konsekuensi dari posisi dan kondisinya. Jadi di mana nabi tersebut berada, di mana nabi tersebut bertemu dengan satu kaum, maka nabi tersebut akan terus berdakwah. Nabi tidak akan membiarkan kezoliman, kemaksiatan atas nama tugas saya hanya untuk kaum saya saja, begitu. Tugas saya hanya untuk Bani Israel. Oh, ada ada kemaksiatan, ada kejahatan yang dilakukan Firaun. Firaun nggak penting, yang penting Bani Israilnya, gitu. Nggak, tetap konsekuensi logis dari berdakwah kepada Bani Israel, maka Firaunnya juga harus di treatment. Konsekuensi berdakwah sebagai seorang raja, maka yang ada di wilayah dan teritorial kekuasaannya juga tetap didakwahi, walaupun bukan dari kaumnya, walaupun bukan dari bangsanya. Seperti itu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Cukup. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, satu lagi mungkin barangkali Pak Ustadz. Satu lagi Mas Heri. Oh, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Nyambung yang tadi Ustadz. Misalnya masalah syahadat tadi. Dulu mungkin kita pernah melakukan kesirikan atau perbuatan kesirikan lah ya, yang tanpa kita sadari karena kebodohan kita.
Nah, sementara setelah kita tahu bahwa ternyata yang pernah kita lakukan dulu itu suatu kesyirikan yang membatalkan Islam lah, boleh dikatakan gitu kan. Nah, setelah kita tahu bahwa itu membatalkan, apakah kita cuma bertobat aja atau setelah bertobat kita bersahadat atau bagaimana, Ustaz? Jalan keluarnya, Ustaz. Mungkin itu pertanyaan saya, Ustaz. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kesyirikan itu bisa terjadi termasuk walaupun kita sedang mengisi seperti ini, gitu ya. Namanya syirik kecil, misalnya seperti ria, mengharapkan pujian dari orang lain. Ya, Rasulullah menyebutnya itu syirik. Eh, dan kecuali kalau syirik yang dilakukannya adalah syirik-syirik yang besar, yang dilakukan dengan sengaja, gitu ya. Maka bersyahadat itu untuk memperbaharui kembali keislamannya. Dan saat kita sholat, seperti yang tadi disampaikan, maka kita sudah memperbaharui syahadat kita. Jadi kalau tuntutannya bersyahadat kemudian ini mu'alaf lagi, itu mungkin konteksnya bukan ke arah sana, begitu ya. Harus disaksikan oleh semua orang bahwa dia sekarang sudah jadi muslim karena sebelumnya musyrik, mungkin konteksnya bukan ke arah situ. Jadi kalau sudah melakukan murtad misalnya, nah maka masuk Islam lagi, bersyahadat lagi tentunya. Tapi kalau syiriknya yang dimaksud itu syirik-syirik kecil, syirik-syirik yang tersembunyi, ini dengan dengan sholat yang kita lakukan, dengan amal soleh yang kita kerjakan, dan dengan taubat, mudah-mudahan itu bisa menjadi kafarat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik, Ustaz. Baik. Ustaz, tentang mengapa Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Khalilullah atau kekasih Allah. Gitu aja, Kalau Pak. melihat ayatnya di surat An-Nisa ya, ayat 125, sebabnya itu ada 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Yang pertama, karena Nabi Ibrahim itu aslama wajhahu lillah, menyerahkan wajahnya kepada Allah. Gitu. Jadi totalitas, tidak ada gengsi, tidak ada lagi pribadi, semuanya untuk Allah. Islamul wajhi. Yang kedua, muhsin, bersikap ihsan. Baik ihsan dalam ibadah, merasakan Allah itu dekat dan mengawasi, atau ihsan kepada manusia. Ya, ihsan kepada manusia itu berbuat lebih baik dari perbuatan mereka kepada kita. Dan yang ketiga, hanifah, lurus, tidak bengkok, tidak menyimpang. Ya. Itu 3 kalimat yang mendahului Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. An-Nisa ayat 124 atau 125, mohon dicek lagi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, itu lagi. Barangkali antara 15-10 menit kalau memang ada pertanyaan. Dan ini memang belum dibahas mungkin. Bagaimana Nabi Ibrahim bisa berani melawan Namrud gitu. Ini ada di bab mana, Pak? Ada di bab keberanian tadi, Pak. Oh, di Jadi keberanian. betul. Karena kalau bicara atas nama Allah, kalau menjadi perwakilan Allah di muka bumi, maka Allah kasih saja, Allah kasih keberanian. Tapi saat Nabi Ibrahim jadi manusia biasa, tidak sedang sebagai utusan Allah, tidak sedang bertugas in charge, bertemu dengan 3 malaikat,
ketakutan. Saat malaikat bertamu, kemudian disuguhkan makanan dan tidak mau makan, Nabi Ibrahim ketakutan. Berhadapan dengan banyak orang, Nabi Ibrahim nggak takut. Berhadapan dengan Raja Namrud, Nabi Ibrahim nggak takut. Tapi berhadapan dengan 3 manusia, malaikat yang berubah wujud jadi manusia, Nabi Ibrahim gemeteran. Ini kok nggak makan? Jadi orang kalau sedang bertugas atas nama Allah, diberikan energi superpower dari arah yang nggak bisa difahami oleh manusia gitu. Nabi Musa itu tidak fasih bicara, tapi karena atas nama Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahkan Firaun pun bisa ditaklukkan begitu ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya kan, benar. Kalau sifat-sifat dari Namrud itu seperti apa sebenarnya? Ada nggak apa ya karakter atau ilustrasi? Kalau Firaun kan banyak itu di dalam Al-Quran itu karakternya seperti apa gitu ya, kejam, orangnya membunuh anak laki-laki dan lain sebagainya. Kalau dari karakter Namrud itu seperti apa, Pak Ustaz? Kalau Namrud bisa dilihat di surat Al-Baqarah ya, ayat ke berapa itu? 250-an. Sekitar ayat kursi ya. Yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim itu seorang raja yang menganggap bisa menghidupkan dan mematikan gitu. Jadi punya mindset bahwa hidup dan mati manusia itu ada di tangan manusia, di tangan seorang raja. Qala ana uhyi wa umit. Saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan. Jadi karakter, kalau kesombongannya mirip, karena semua yang dihancurkan itu sebabnya sombong, arogan. Tapi mungkin kalau Fir'aun lebih ke infrastruktur, Fir'aun itu lebih ke tentara, lebih ke militer, ya. Kalau Namrud yang diabadikan oleh Allah itu lebih ke lebih ke menganggap nyawa manusia itu ada dalam kendali dirinya. Ana uhyi wa umit. Saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Selebihnya Allah tidak merinci, jadi saya juga tidak tahu. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan, maaf ini satu lagi, penyembelihan itu. Ketika Nabi Ismail disembelih sama Ibrahim itu usianya berapa? Kemudian dikaitkan dengan ilustrasi atau bukan ilustrasi ya, ketentuan kambing maupun domba atau sapi yang disembelih itu ijtihad ulama atau ada petunjuk dari Nabi, Pak Ustaz? Kalau bicara usia memang Al-Quran tidak membatasi, ya Rasulullah juga tidak menyebutkan secara presisi, tapi perkiraannya adalah usia yang sudah bisa berusaha bersama-sama. Gitu. Bahasa Al-Qurannya dalam surat As-Saffat, ayat 112, 113, balagho ma'ahus sa'yah. Jadi sudah sampai pada usia yang bisa berjalan dan berusaha bersama. Kurang lebih rentangnya di usia 7-14, gitu. Sekitar itu. Tapi menspesifikkan kemudian meyakinkan bahwa usianya 7 tahun, usianya 9 tahun, itu kalau Allah mendetilkan maka itu penting. Kalau Allah tidak mendetilkan berarti bukan itu yang dianggap penting oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua tentang ketentuan ya, ketentuan apa saja yang disembelih. Ini para ulama mengistiqra. Istiqra itu jadi membaca pola yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu kemudian disimpulkan. Begitu. Nabi biasanya begini, Nabi biasanya begini. Oh berarti, gitu. Dan itu juga bagian dari salah satu metode memproduk sebuah hukum. Oh Nabi biasa melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya. Oh berarti ini muakkadah. Oh Nabi pernah sesekali meninggalkannya. Oh berarti tidak wajib hukumnya. Oh, Nabi pernah nyuruh, tapi Nabi tidak melakukannya. Oh, berarti ini tidak wajib. Jadi, hal-hal seperti ini, apa istilahnya, diistiqro, ya, dibaca polanya oleh para sahabat.
kemudian ditransfer ke generasi berikut. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Pak Ustadz. Saya tawarkan karena masih ada waktu kepada jamaah yang lain, silakan. Kalau mau ada yang masih bertanya, tapi kalau memang tidak ada, maka kita akhiri, kita tutup. Sudah tidak ada lagi. Kalau mungkin segan untuk berbicara, boleh menulis seperti yang dilakukan oleh Pak Arpandi maupun Pak Toto Adi. Namun kalau memang sudah cukup, kita akhiri Pak Ustadz. Barangkali Pak Ustadz bisa memberikan penekanan dari apa yang kita bahas pada malam hari ini, poin-poin pentingnya, kemudian ditutuplah dengan doa Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Dari saya sih sebetulnya cukup ya. Poin pentingnya tadi ada 8. Ya. Mudah-mudahan bisa dimudahkan oleh Allah untuk bisa diaplikasikan gitu insyaallah. Kita tutup mungkin ya Pak, kalau Ya. tidak ada lagi diskusi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Pak Ustadz, terima kasih jamaah Pak semuanya. Ustadz, terima kasih Pak Agus, Bapak-bapak semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.